Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, puji nama Tuhan kita boleh berkumpul kembali di sini. Salam sejahtera, salam sukacita, salam berkat. Mari sebelum kita memasuki ibadah ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya
Ibu siap untuk masuk dalam gerbang pujian Tuhan? Amin. Kita masih tetap berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Katakan Dia gerakkanku, Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Kayaknya masih tegang-tegang ya. Bisa boleh memberi salam untuk sebelah kiri, sebelah kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita sama-sama katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima, amin. Sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
kebaikan Tuhan. Kristus, ku berikan kemuliaan atas
Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya, amin, ada kekuatan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Terima kasih dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kasih-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku
kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Keras sekali suaranya ya. Puji Tuhan, shalom. Nah, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan saudara. Tentang hal yang cerita yang sangat terkenal juga. Yang kita akan renungan bersama. Yaitu tentang bagaimana bapak orang percaya yaitu Abraham. Mempersembahkan anaknya Ishak ya. Kita langsung saja buka di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Mari kita lihat sama-sama ya. Kejadian pasal yang ke-22 ya. Kita baca dari ayat yang pertama saya yang 19. Wih Pak, panjang Pak. Atau enggak ya? Enggak, nanti saya berjanji enggak terlalu lama kok, saudara ya. Tapi kalau lama ya nanti ya maafkan saya gitu ya. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat yang pertama sampai yang ke-19. Nah, kita baca bergantian, saya yang pertama, saudara kedua dan seterusnya ya. Beginilah firman Tuhan. Nah, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berberangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, ini cerita saya kira saya itu yakin saudara sering kali mendengar ini ya. Bahkan kenapa saya angkat ini karena baru kemarin sudah ada banyak korban dijatuhkan. Nah, dia pada waktu saya melewati Waihong, nah itu ada korban yang dikorbankan di sana ya. Ada domba, ada maksudnya kambing, terus ada lembu gitu ya, atau sapi gitu ya. Nah, ini cerita ini sebenarnya juga mereka mengangkat acara atau peringatan itu juga berawal dari kisahnya Abraham ya, yang mereka sebut sebagai Ibrahim gitu ya, dan mengorbankan anaknya Ismail ya itulah. Tapi dua-duanya bukan Ismail, bukan Ishak, karena kita lihat adalah domba yang dikorbankan kan gitu ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan soal itu. Tapi mari kita lihat di dalam ayat ini satu persatu, saudara perhatikan di situ. Bagian ayat yang pertama dikatakan semuanya itu setelah semuanya artinya apa? Seluruh cerita-cerita mengenai Abraham sebelumnya ya, kisah-kisah sebelumnya itu ya. Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Di sini mungkin ada kata mencoba, tapi saya tidak jelaskan itu. Saya tidak, nanti lain waktu atau di komsel kita bisa bahas juga boleh ya. Saya tidak membahas itu, tapi kita lihat ayat yang keduanya ya. Jadi ada firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sudah perhatikan, kisah ini sebenarnya adalah kisah di mana Tuhan mau memberikan satu gambaran mengenai korban Kristus Yesus. Jadi ini merupakan tipologi daripada korban Yesus Kristus yang kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu anak domba Allah telah mati di atas kayu salib ya. Dan kalau kita melihat sebelumnya, kita juga melihat ada banyak sekali tipe atau tipologi semacam itu. Misalnya dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 dikatakan mereka diberikan setelah mereka jatuh dan merasa telanjang, kemudian mereka pun menyemat daun pohon ara dan kemudian membuat cawat, tapi Tuhan tidak mau itu karena usaha manusia atau itu tidak bisa menutupi. Harus ada korban darah, yaitu kulit binatang diberikan kepada mereka menjadi pakaian mereka. Sebenarnya kulit binatang menjadi pakaian mereka maupun daun pohon ara menjadi pakaian mereka, dua-duanya sama bisa menutupi. Tapi saudara perlu memahami bahwa di situ ada tipologi di mana harus ada pencurahan darah. Jadi mungkin secara fisik kalau gitu dia bisa nutupi, tetapi Tuhan tidak mau hanya sampai di sana. Tuhan mau memberikan satu rencana penebusannya sudah diberitahukan dari awal sejak itu, bahwa ada kulit binatang itu. Tuhan tidak menciptakan kulit, saudara. Tuhan menciptakan binatang. Ya, tidak ada di dalam Kejadian pasal pertama kedua dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kulit juga. Enggak. Tuhan menciptakan binatang. Jadi untuk mendapatkan kulit binatang harus menyembelih binatang itu. Ada pencurahan darah. Dan kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, upah dosa adalah maut, maka untuk menutupi segala dosa itu harus ada kematian yang menebus itu ya. Nah, kemudian yang kedua kita melihat mengenai kisahnya Kain dan Habel, di mana persembahan Habel diterima oleh Tuhan, yang Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Itu adalah gambaran di mana Tuhan memberikan tipologi daripada korban Kristus, yaitu domba. Kenapa Kain tidak diterima persembahannya? Banyak orang mengatakan karena Kain memberikan yang busuk-busuk. Guru sekolah minggu pernah ngomong gitu. Ini enggak juga ya. Karena dia mempersembahkan hasil pertama dari pertaniannya, yaitu saya yakin itu lebih indah, saudara. Karena apa? Secara kasat mata lebih indah. Ada wortel, tomat, terus sawi. Wah, itu semua kelihatan hijau-hijau gitu, saudara. Kuning, ada oranye dan sebagainya. Wah, keren itu. Tapi bagaimana dengan domba yang disembelih? Rasanya anak kecil kadang mungkin takut. Tetapi Tuhan mau mengajar kepada manusia mengenai tipologi daripada Kristus Yesus, yaitu domba Allah yang diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa disuap Tuhan dengan harta kita atau apa yang kita punya, saudara. Harus sesuai dengan kehendaknya, yaitu harga anaknya yang dipersembahkannya. Kemudian juga Nuh, kita melihat Nuh juga mempersembahkan korban bakaran dan sampai kepada kisah mengenai
Abraham ya. Nah, saudara perhatikan di situ. Ayat 2 ini ada hal-hal yang apa ya? Yang ada sedikit kelihatan saudara. Mari Shalom Mbak, silakan. Kalau saudara baca di dalam ayat yang kedua itu ada kata anakmu yang tunggal. Ya toh? Ada anak yang tunggal. Nah ini saudara tahu ya gambarannya gitu ya, anak yang tunggal. Terus kemudian yang dikasihinya. Anak yang tunggal, nah itu tentu saudara ingat siapa yang anak tunggal? Bapa gitu ya. Terus yang dikasihinya. Kebenarannya ia berkenan, itu dikasihinya. Terus ada apa ya? Dipersembahkan. Domba itu dipersembahkan gitu ya. Kemudian korban bakaran menjadi korban bakaran. Dalam ayat yang kedua itu sudah semuanya ya. Yakni ambil anakmu yang tunggal itu, yaitu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah tanahmu dan mempersembahkanlah dia. Nah ini sebagai apa? Korban bakaran. Dan juga dikatakan ada gunung Moria. Dan itu pada orang perjanjian baru adalah di mana Yesus disalib. Ya. Jadi ini ada satu kayak gambaran-gambaran yang menjurus kepada juru selamat kita, Yesus Kristus ya. Kemudian ayat yang ketiga, perhatikan saudara. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Saudara perhatikan, kalau saudara mendapatkan firman semacam ini dari Tuhan ya. Bahwa saudara disuruh mempersembahkan anak tunggal saudara loh. Jadi tidak punya anak yang lain, cuma satu aja. Saudara sayangi anak itu betul-betul kan dikasih itu. Terus kemudian Tuhan ngomong kepada saudara, persembahkanlah anakmu besok gitu. Kira-kira malam itu bisa tidur gak saudara? Saya yakin saudara gak bisa tidur itu, saya yakin gak bisa. Tapi Abraham bisa tidur. Pagi-pagi bangun. Tidak dijelaskan gini. Maka keesokan harinya, pagi-pagi Abraham sudah berangkat karena semalam tidak bisa tidur. Enggak ada sudah. Tidak ada. Itu kan dia bangun pagi-pagi. Dari apa? Saya yakin dari tidurnya. Tidak. Saya melihat begini, ini sudah menyatakan ada satu rest, ada satu ketenangan saat dia mendapatkan firman Tuhan, dia mempercayai itu. Bahwa Tuhan sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Karena kalau kita lihat selanjutnya ada hal-hal yang dia sampaikan menunjukkan imannya yang luar biasa Abraham ini ya. Terus kemudian selanjutnya saudara perhatikan itu ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Saudara perhatikan, dia menunggang keledai. Ini memasang pelana di keledai itu, saudara, itu artinya akan ditumpangi atau ditunggangi oleh manusia. Kalau ditunggangi barang tidak akan dipasang pelana, ngapain, nggak perlu pelana lah. Langsung tali dengan di 2 ikat barangnya taruh sudah. Tapi ini perlu ada pelana karena akan ditaruhlah di apung panta, kan gitu. Jadi mereka mengendarai keledai. Saudara perhatikan, Yesus juga mengendarai keledai waktu memasuki Yerusalem. Ada gambaran-gambaran yang menjurus ke sana, saudara ya. Nah, terus dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Ada kayu, ya. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ketika pada hari ketiga, yaitu sebenarnya perjalanan 3 hari, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Oh itu, di gunung sana itu. Gitu saudara ya. Terus ayat yang ke-5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Sembahyang artinya apa? Menghadap Allah, saudara, ya kan? Ya, kata sembahyang ini, saudara, mungkin agak asing ya di Kristenan ya. Yang Kristenan biasanya doa lah gitu ya. Kalau sembahyang itu kan biasanya saudara sepupu kita menyebut itu sembahyang gitu. Tapi ya sudahlah, kita tidak usah berpersoalkan soal itu ya. Nanti Bu Vivi akan lihat bahasa aslinya apa. Ya. Nah, kemudian dikatakan di situ, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini pernyataan selanjutnya saudara mengenai bagaimana iman Abraham. Ya, aku akan pergi ke sana berdua dan nanti kami akan kembali. Padahal firman Tuhan katakan, serahkan anakmu. Kalau dia tidak mempunyai iman yang sungguh, saya yakin ya nanti aku
aku kembali. Sudah, kamu di sini dulu ya. Saya akan berangkat sama Ishak ke sana, nanti saya kembali. Itu aja. Dan itu mungkin juga tidak mengejutkan kedua bujangnya. Karena toh dia ngomong, saya akan kembali misalnya gitu. Dia tidak tahu kalau bujangnya bahwa nanti dia akan kembali sendirian, mungkin seperti itu. Tapi tidak melihat, tidak kita melihat di situ hal yang luar biasa. Kan kami akan kembali padamu, gitu ya. Terus kemudian ayat yang ke-6, saudara. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Nah, kembali lagi saudara, dia harus memikul apa? Kayu. Itu gambaran apa lagi saudara ya? Ya toh? Yang memikul kayu. Terus ayat yang ke itu ya, 6 tadi ya. Memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ada api, pisau, kayu sudah siap semuanya berangkat. Dan ayat yang ke-7 berkata, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba itu untuk korban bakaran itu? Artinya saudara perhatikan, di sini berarti Abraham merahasiakan ini, mungkin juga kepada Sarah, juga kepada Ishak. Ishak nggak tahu. Jadi dia nggak terus terang, gini nak ya. Besok nak, mungkin gitu sebenarnya. Kamu tak bawa ke sana ya, 3 hari perjalanan. Dan di atas gunung nanti nak, Bapak akan sembelih engkau nak. Enggak. Sudah perhatikan di situ. Saya yakin, saudara tahu itu imannya ada di mana? Di Ibrani 1:11. Ya. Dia kan ternyata Abraham punya pemahaman bahwa dia percaya Allah itu akan membangkitkan, sekalipun orang sudah mati Tuhan bisa membangkitkannya. Wow. Bahkan iman Abraham itu juga sudah sampai menjurus kepada kebangkitan. Saudara. Kalau saudara baca di dalam Kitab Perjanjian Baru, orang-orang ada orang Farisi dan Saduki. Saudara, orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan. Jadi tidak semua orang mempercayai adanya kebangkitan. Dan Paulus juga mengulas itu dalam 1 Korintus pasal 15. Tentang orang yang tidak percaya kepada kebangkitan ini. Tapi Abraham melihat itu, gitu ya. Mempercayai bahwa Tuhan akan bisa membangkitkan sekalipun orang sudah mati. Dan di situ yang membuat Abraham betul-betul menghadapi itu dengan dengan penuh percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan segala sesuatu untuk dia. Nah, terus kemudian ayat yang ke-8, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya anakku. No. Wow, lebih menegaskan lagi saudara. Tuhan yang akan menyediakan, gitu. Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi Tuhan yang menyediakan sendiri korbannya. Ya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Coba kalau dikatakan, kamu nak yang akan aku bunuh. Oh enggak jalan bersama-sama dia. Wah saya lari aja. Gitu. Tapi ya itulah, ini cerita firman Tuhan. Saya tidak bisa merubahnya. Itulah. Dan memang itulah apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan misbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di misbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, ada istilah di dalam tradisi Yahudi yang namanya pengikatan Ishak, akedah Yitzhak gitu ya. Nah, bahwa waktu si Abraham itu mengikat Ishak, itu adalah seperti domba kalau sebelum dikorbankan itu diikat kakinya, tangannya gitu. Dan kemudian dia siap untuk disembelih. Dan saudara perhatikan, pada waktu dia sudah mengambil pisau saudara, ya. Terus anak itu di depannya. Pada waktu dia mau menyembelih anaknya, saya nggak tahu kapankah atau ketika apa yang dibuat Abraham kemudian malaikat muncul. Ya. Pada waktu apakah dia sudah siap menggorok leher si Ishak itu? Ataukah masih
belum masih noleh sana sini, saya yakin sudah siap, saudara. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi bukan waktu ngambil saja terus malaikat datang, tidak, mengambil kemudian menyembelih anaknya. Saat itu malaikat Tuhan datang. Malach Adonai, saudara kan di situ ya, malaikat Tuhan, huruf besar semua. Ini adalah teofani dari Yesus Kristus ya. Dikatakan pada waktu dia mau menyembelih anaknya itu, tradisi di dalam tulisan-tulisan manuskrip Yahudi menyatakan bahwa ketika Abraham mengulurkan pisaunya itu di atas leher anaknya, itu sudah mati Ishak itu. Bagi dia artinya saudara, bagi Abraham sebenarnya sudah mati dia. Cuma pada saat detik terakhir itu, dan saya yakin luar biasa bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya gitu ya. Sehingga Abraham. Sehingga tidak sampai terlanjur gitu. Bahkan misalnya sudah terlanjur, Abraham ya sudah terlanjur. Saya yakin belum terlanjur karena ini menyembelih saudara. Beda dengan membacok ya saudara. Kalau saudara membacok lah itu kan orang kalau potong ayam itu saya yakin Pak Stanley lebih ngerti tentang potong ayam gitu. Waktu pak itu kalau dicegah sudah kadung sudah selesai mah habis sudah. Tapi dia menyembelih kan perlahan gitu. Saya yakin sudah dipersiapkan pisaunya yang setajam mungkin. Nah itu. Abraham dikatakan ayat yang ke-11 itu ya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah, ya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow. Saudara, waktu saya baca ini saya agak terusik dengan kata apa saudara? Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, saudara. Kenapa pernyataan ini kok rasanya kurang Loh memangnya Tuhan gak maha tahu? Kok baru tahu sekarang? Ngerti saudara? Makanya sebenarnya menurut pemahaman saya, ini sebenarnya bukanlah suatu ujian iman bagi Abraham, bukan. Tapi adalah satu kisah atau satu maksud Tuhan untuk memberikan satu pelajaran mengenai gambaran anak domba yang menghapus dosa dunia. Jadi tipologi dari Kristus, korban Kristus Yesus. Nah itu ya. Mas sudah perhatikan di situ. Lalu Abraham menoleh, ayat 13-nya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Lalu Abraham menoleh, memalingkan pandangannya saudara ya. Dan melihat. Nah itu, kata melihat itu. Kemudian dikatakan ada domba jantan saudara. Seekor domba jantan. Nah itu. Kenapa kok jantan? Gak usah ditanya saudara, pokoknya jantan lah gitu ya. Karena jawabannya begini, kalau perempuan minta maaf aja gak mau, apalagi berkorban. Ada saya baca di situ, lucu juga ada saja orang ngomong ini. Karena perempuan selalu benar. Kemarin kita guyon-guyon begitu di Komsel gitu. Walaupun memang perempuan selalu benar, saudara. Tapi kalau pria itu hidup di dalam Kristus, dia lebih benar. Amin. Haleluya. Jadi kalau dia lebih benar, bisa membawa istrinya menjadi sama-sama benar, kan gitu. Makanya perlu Tuhan, saudara ya, kan gitu. Nah, terus, oke, kita lupakan itu ya. Terus ayat yang ke berapa tadi? Ayat 13 ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Nah, ini juga gambaran lagi, saudara. Apa? Domba Allah yang hidup. Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis ya, berkata bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Tidak kebetulan dia lahir di kandang, saudara. Seperti yang Natal yang lalu saya sampaikan jelas mengenai bagaimana dia lahir di Migdal Eder. Itu adalah kandang domba yang memang dipersiapkan untuk persembahan kepada Tuhan di bait Allah. Dan Kristus lahir di sana adalah gambaran domba Allah yang dipersiapkan memang untuk dikorbankan bagi dosa manusia. Nah ini. Terus dikatakan tersangkut dalam semak belukar. Ini adalah gambar di mana Kristus yang bermahkotakan duri. Jadi gambarannya luar biasa, saudara, dalam cerita ini, gitu ya. Dan Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara perhatikan, ada kata apa yang indah di situ? Pengganti. Nah, itu saudara. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, ini saudara. Nah, kalau saudara melihat cerita ini sampai diakhiri dari sini saja dulu ya. Dan dikatakan di situ pengganti anaknya. Artinya yang mengganti siapa? Mengganti Ishak. Domba, ya kan? Makanya walaupun di dalam awal-awal itu saudara perhatikan. Ishak merupakan gambaran seakan-akan gambaran Kristus. Gitu ya. Tapi sebenarnya bukan. Ishak bukan gambaran Kristus. Ya, gambaran Kristus adalah domba ini. Ishak gambaran siapa, saudara? Saudara dan saya. Yang harusnya saudara yang memikul salib itu. Yang seharusnya saudara yang menanggung hukuman itu. Saudara yang harusnya mendapatkan dikatakan mendapatkan maut itu karena upah dosa adalah maut dan kita adalah orang-orang berdosa. Firman Tuhan katakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita seharusnya kita yang mendapatkan maut itu, kematian itu. Tapi ada satu pertolongan Tuhan dikatakan apa? Abraham, jangan kau apa-apakan. Kita adalah anak-anak Abraham, amin. Jadi seakan-akan sampai kepada perjanjian baru, saudara, masih berkata Abraham, jangan kau apa-apakan anak-anakku. Karena apa? Yesus yang menggantinya sebagai korban pengganti. Jadi yang merupakan gambaran Kristus adalah domba ini, saudara. Karena firman Tuhan juga di dalam perjanjian baru dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi mengenai Ishak, dia adalah bapa leluhur kita. Kalau saudara baca dalam Roma pasal ke-9 dikatakan Ishak yakni bapa leluhur kita. Dan kita dalam perjanjian baru dikatakan kita menjadi anak-anak Abraham. Karena apa? Karena Kristus Yesus. Ya? Ini hal yang luar biasa. Jadi dalam cerita ini kita melihat bahwa ada gambaran daripada kita ini manusia yang berdosa. Yang seharusnya kita mendapatkan ganjaran dari dosa-dosa kita. Tapi kemudian ada pengganti, yaitu Kristus Yesus, anak domba Allah yang menggantikan penghukuman bagi kita. Wow. Dan disitulah dia mendapatkan satu berkat, satu karunia, satu anugerah yang begitu besar. Penyelamatan atas hidupnya. Hidup kita juga. Karena itu gambaran kita. Makanya mari kita lihat lagi dalam ayat yang ke-15-nya itu, saudara. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. 14 dulu, sorry ya. 14 kita lewati, jangan sampai dilewati. Ini bagus juga ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan mediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, Adonai Jireh, ya, saya yakin saudara sudah tahu mengenai itu. Ini dari cerita ini, diangkat dari cerita ini. Kata Jireh itu juga runtutan katanya menjadi ra'ah. Itu sama dengan secara harfiah kata Jireh itu melihat. Tetapi juga kata menyediakan juga benar. Karena memang kadang-kadang sulit ya untuk menerjemahkan satu kata dari bahasa yang lain kepada bahasa kita atau bahasa yang lain gitu ya, agak sulit. Tapi secara harfiah memang kata itu adalah melihat Jireh. Tapi juga berarti menyediakan. Lalu bagaimana Pak? Nah ini sebenarnya urutannya adalah begini. Tuhan melihat korban Yesus Kristus itu, pencurahan darah itu terjadi. Di sanalah ada satu penyediaan keselamatan bagi kita. Jadi bagi kita Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita.
Tapi saat dia melihat Kaporah, tutup pendamaian atau sang juru damai, Raja Damai Yesus Kristus mati. Di sanalah ada pendamaian dikerjakan oleh Tuhan, menyediakan pendamaian bagi kita. Kata jiri ini luar biasa juga saudara, maknanya gitu. Dia juga Allah melihat atau Tuhan melihat korban Kristus Yesus, korban anaknya, dan kemudian menyediakan penyelamatan bagi kita, orang percaya. Ya. Terus kalau kita lihat, mari kita lihat Galatia ya. Mari kita ke Perjanjian Baru, kita melihat ke Galatia. Galatia itu di Perjanjian Baru saudara ya. Atau saudara lupa kalau Galatia ada di Perjanjian Baru. Galatia pasal yang ketiga ya. Ayat yang ke 14 saudara. Galatia pasal yang ketiga ayat 14, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah ini, berarti kan itu. Yesus telah membuat ini supaya apa? Di dalam Dia berkat Abraham. Di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk kita adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang asing, orang-orang goyim. Ya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Lihat ayat 26 sekarang ya. Mari kita lihat ayat 26 sampai ke 29. Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah saudara. Ayat 8. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, atau orang Indonesia, atau orang Ambon, atau orang Batu Gantung, atau orang Amausu dan seterusnya. Ya. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua, kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Satu di dalam Kristus Yesus, saudara. Satu tubuh dalam Kristus Yesus. Ya. Dikatakan terus kemudian ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow. Nah, mari kita kembali lagi ke kejadian tadi. Ya. Kita kembali ke kejadian ayat yang ke-15-nya tadi, ya. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 15 saudara. Untuk kedua kalinya bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan di situ, Tuhan sampai bersumpah demi dirinya sendiri, ya. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Berhak menerima janji Allah, artinya berkat bukan hanya untuk Abraham, tapi juga untuk saudara dan saya. Amin. Aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Tuhan, saudara perhatikan ayat 17 itu dikatakan yang pertama. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan membuatkan keturunanmu sangat banyak. Tunggu dulu Tuhan. Anak 3 saja sudah bikin kacau Tuhan. Ini mau banyak lagi bagaimana? Bintang di langit dan pasir di tepi laut. Saudara bayangkan. Wih. Tapi saya yakin yang dimaksud bukan hanya itu, gitu ya. Anak-anak rohani saudara akan hasilkan, gitu ya. Banyak orang saudara bimbing untuk masuk di dalam perhentian di dalam Kristus Yesus, gitu ya. Nah, terus kemudian ayat yang ke-18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Saat kita mendengar firman Tuhan, iman timbul. Dan saat iman timbul kita percaya kepada Yesus memang. Oh, haleluya. Dan orang yang benar akan hidup oleh iman. Dahsyat sekali, saudara. Jadi dari cerita ini kita tahu gambaran di mana Kristus
digambar sebagai anak domba Allah pengganti. Korban pengganti bagi kita. Yang seharusnya kita yang binasa. Ya. Nah, mari kita dari cerita ini selesai. Tapi belum selesai khotbahnya. Ya, belum selesai. Saya pikir sudah mau makan roti dan anggur. Belum. Nah, sebelum itu mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Nah, ini sebentar ya. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-16 yang seringkali kita baca atau kutip dari ayat ini dalam perjamuan kudus ya. Mari kita perhatikan di situ 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti satu itu. Kita satu di dalam Kristus tadi, sudah perhatikan ya, Galatia menyebutkan itu. Dikatakan ini juga, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya. Jadi kita ini perlu persekutuan, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-16, ya. Jadi waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus Yesus sendiri. Ya. Terus kemudian ayat 17-nya adalah berbicara mengenai bagaimana kita hubungan dengan saudara seiman kita. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara baca dalam Filipi kalau nggak salah, atau Efesus saya lupa juga, bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra. Wow, itu saudara. Dalam satu tubuh Kristus ya, ada hubungan kasih yang indah. Kita ayat 16-nya berbicara persekutuan kita dengan Bapa atau dengan Allah Bapa kita, yang 17 adalah persekutuan kita dengan saudara seiman ya. Terus kemudian ayat yang ke-18, perhatikanlah bangsa Israel menurut daging, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Sudah perhatikan ayat ini. Jadi kalau kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita pun mendapat bagian dalam pelayanan mezbah ini. Apa bagiannya? Ya Kristus. Nah kalau saudara punya Alkitab, saudara pakai HP gitu ya, tentu saudara akan ketemu di belakang kata pelayanan mezbah dan tanda tanya, itu ada bintang. Ya, halo? Ada? Coba klik saudara. Klik saudara ketemu di mana? Imamat pasal 7 ayat 6. Nah, mari kita lihat sini ya. Ini. Imamat pasal 7 kita baca dari ayat yang pertama supaya kita mengerti maksudnya ya. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semua itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan, itulah korban penebus salah. Nah, jadi ada korban yang dipersembahkan ini dalam konteks perjanjian lama ya. Nah kemudian ayat yang ke-6 sudah perhatikan. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, itulah bagian maha kudus. Tubuh dan darah Kristus kita makan di tempat yang kudus, yaitu apa? Gereja Tuhan, satu. Tempat maha kudus mana lagi saudara? Tempat kudus mana lagi? Halo? Dalam konteks perjanjian baru tempat kudus apa lagi saudara? Tempat berdiamnya Roh Kudus, tubuh saudara. Firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu adalah berarti tempat kudus. Terus apa lagi? Dalam konteks perjanjian lama saudara perhatikan, ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, kemudian atas pimpinan Tuhan berhenti dan kemudian mendirikan kemah, kita tidak tahu pasir itu bekas tai onta kah atau kencing onta.
Tapi saat itu ditempati ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian di sana, dan Allah hadir di sana, maka tempat itu menjadi tempat Maha Kudus. Most holy place. Nah, saudara. Artinya apa? Bahwa tempat Maha Kudus atau tempat yang kudus adalah di mana kehadiran Allah ada di sana, itulah tempat kudus. Jadi saat saudara berdoa di rumah, bersekutu dengan anak dan istri mungkin saudara berdoa, di sana ada tempat kudus di sana karena Allah hadir. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Bahkan saudara sendiri, Pak kalau sendirian doa bagaimana? Ya Tuhan hadir juga. Karena saudara di dalam perjanjian baru, saudara adalah bait Roh Kudus. Jadi perjamuan ini tidak hanya sekedar, ya lain ya dengan anak kecil yang gak salah juga. Pas selesai ibadah terus kemudian minta rotinya, makan. Enggak apa-apa, lari-lari makan. Tapi apa yang dimaksud dengan perjamuan kudus adalah kita masuk di dalam sakramen gitu loh. Seperti halnya saudara kalau mengambil perjamuan kudus mungkin di rumah. Saudara itu adalah berdoa sendiri. Ada kehadiran Allah. Saudara mau beriman sepenuhnya pada korban Kristus. Bukan sekedar makan roti dan anggur. Karena roti, maaf saudara, maaf ini kita gereja cuma menyediakan yang tipis itu ya. Jadi tidak mengenyangkan. Kalau mau kenyang nanti di belakang ada itu ya. Itu. Tidak mengenyangkan. Tapi ini adalah satu perjamuan yang kudus. Wow, ini adalah ketentuan Tuhan saudara ya. Nah. Terus saudara perhatikan ayat yang ke-7. Seperti halnya korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah, satu hukum berlaku atas keduanya. Jadi hukumnya sama ya. Kemudian imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Nah, secara harfiah saudara, ini adalah daging-dagingnya dipakai untuk dikonsumsi atau dimakan oleh para imam-imam. Tapi saya tidak bicara soal mereka mendapat bagian daging. Seperti saudara kalau mungkin agak-agak dekat dengan masjid rumah saudara, kemudian saudara dapat bingkisan satu plastik ya 1 kilo, itu bukan soal itu. Saya tidak bicara soal dapat daging korban, enggak. Tapi adalah bicara tentang bagaimana bagi dialah korban itu. Artinya apa? Mendapat bagian dalam pelayanan mezbah adalah bicara tentang bagaimana kita mendapatkan manfaat daripada korban Kristus Yesus dalam hidup kita. Dimana kita diampuni, kita diselamatkan, kita dibangkitkan bersama Kristus dalam hidup yang baru. Dan kita bahkan menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang benarnya Tuhan, orang kudusnya Tuhan. Wow. Ini adalah bagaimana faedah atau manfaat dari karya Kristus yang luar biasa. Itu bagian kita. Karena apa? Saudara adalah imam yang rajani, gitu ya. Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-8 lagi. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga apa? Kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Nah, kulit lagi. Saya tadi ngomong apa saudara? Soal kulit. Halo? Jadi pakaian dari Adam dan Hawa setelah dia jatuh dalam dosa. Itu yang menutupi dosa. Itu atas kehendak Tuhan. Dan kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, saudara akan ketemu di sana Tuhan yang membuat pakaian itu. Dan kemudian Tuhanlah yang mengenakan itu kepada manusia. Manusia pun tidak bisa pakai itu kalau bukan Tuhan yang mengenakan. Jadi semua hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa diselamatkan. Dosa kita bisa ditutupi. Makanya ada dikatakan kapora itu menutupi dosa. Kafar itu menutupi. Tutup pendamaian juga disebut kapora, saudara. Bicara tentang Kristus Yesus ya. Ayat 8 tadi, ayat 9 sekarang. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar dalam pembakaran roti dan segala yang diolah dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Ada bagian apa lagi? Dalam pelayanan mezbah ada roti. Siapa roti saudara? Lihat perjanjian baru saya yakin saudara tahu. Dia adalah roti hidup. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sudah mendapat bagiannya. Wow. Sudah menyatu dengan Kristus. Dipersekutukan dengan Kristus. Wow. Menjadi anak-anak Allah yang sangat dikasihi Tuhan. Ayat 10-nya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Anak-anak Imam Harun semuanya mendapat bagian. Anak-anak imam besar Allah Yesus Kristus Tuhan kita.
Yang bahkan lebih besar daripada Imam Harun. Karena imam besar Yesus Kristus adalah menurut peraturan Melkisedek. Ya toh? Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 9 mengatakan itu. Wow, pasal 7 maksud saya. Wow, sudah jauh lebih mulia pelayanan. Karena apa? Kita ada di bawah imam besar Yesus Kristus Tuhan kita. Yang tidak mempersembahkan darah domba, tapi darahnya sendiri datang kepada Allah Bapa. Wow. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wow. Luar biasa, saudara. Saya waktu renungkan itu, Tuhan terima kasih. Korbanmu begitu luar biasa atas kami. Oke, ayat penutup ya. Ayat penutup. Haleluya. Nah gitu Pak, jangan lama-lama Pak. Tapi sudah terlalu lama mungkin ya. Ya, mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2. Nah, ini ayat terakhir ya. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 ya. Saya yakin saudara tahu ayat ini, tapi kita baca dari ayat 10 dulu. Karena dia pakai apa ya? Pakai satu konsep yang jadi dulu baru kemudian dulu bagaimana gitu loh ya. Jadi kita lihat dulunya dulu ya. Yang kita dahulu bagaimana dan kemudian baru menunjuk ke ayat 9 sekarang ini kita ya. Ayat 10-nya dulu. Ya. Berarti kan di situ kamu yang dahulu bukan umat Allah. Nah ini ya, kita belum percaya Yesus, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Pak, saya sudah Kristen sejak kecil, Pak. Ya enggak apa-apa. Nah, gitu, saudara. Tapi saudara perlu tahu bahwa saudara menjadi Kristen bukan karena keturunan. Saudara perlu memahami itu. Jangan saudara menjadi orang Kristen karena keturunan saja. Saudara harus memahami betul bahwa saya percaya kepada Yesus karena memang saya tahu dia adalah kebenaran. Bukan karena saya lahir dari keluarga Kristen, bukan. Ya, maksud saya di situ ya. Terus kemudian yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita telah diselamatkan. Kita memperoleh belas kasihan dari Tuhan, ya. Kemurahan Tuhan. Ayat 9-nya sekarang. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, saudara apa? Ada keterangan yang jelas tuh saudara. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Keren ini, ya. Dan memberikan satu gambaran terakhir, saudara perlu menyampaikan perbuatan dari Dia. Saya yakin seringkali saya sampaikan bahwa nggak perlu saudara didorong-dorong untuk menginjil. Saat saudara memahami kebenaran Kristus dengan sebenarnya, saya yakin saudara nggak perlu disuruh sudah cerita, itu pasti. Gak akan perlu wah ya menginjil, supaya gereja ini penuh. Enggak. Bukan soal itu, saudara. Kami hanya memberitakan nih, seperti Bu Vivi sampaikan. Yang penting mereka ngerti, sadar bahwa kita ini diselamatkan oleh kasih karunia. Seperti halnya saudara tahu kejadian yang sangat membuat saudara tertarik. Pasti saudara cerita kepada teman saudara. Soal ada isu ini, mau cerita ke sana kemari. Ada sesuatu yang menggegerkan gitu, mungkin saudara akan cerita. Sebarkan semana-mana. Atau kejadian kecelakaan atau apa gitu, saudara akan cerita. Nah ini ada hal yang begitu menarik, sangat luar biasa. Korban Yesus Kristus di kayu salib menyelamatkan kehidupan kita. Saya yakin saudara tidak perlu disuruh sudah cerita ke sana kemari untuk mengabarkan perbuatan-perbuatan dari Dia. Amin? Amin? Kalau enggak amin tidak selesai loh. Amin? Puji Tuhan, ya selesai. Ya sudah, puji Tuhan. Nah, kita akan berdoa. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Kita nyanyikan pujian apa ini?
Darahmu sucikanku. Ya. Darahmu sucikanku. Amin. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Oh Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku. Kita nyanyikan pujian ini. Darahmu sucikanku. Amin. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Oh haleluya Yesus. Yesusku, korbanmu yang mulia. Kita nyanyikan satu sekali lagi. Mari kita semua bangkit berdiri. Glory haleluya. Darahmu sucikanku. Seputih salju. Ya Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mari kita angkat cawan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga Kristus telah mencurahkan darahnya bagi kita. Darah perjanjian baru. Dan firman Tuhan katakan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih buat persekutuan kami dengan saudara seiman kami Tuhan. Biarlah sungguh kasih-Mu mewarnai hidup kami Tuhan. Sehingga ada kasih mesra, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam satu persekutuan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kasih-Mu yang mengubah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jamah hati setiap hati kami Tuhan. Agar sungguh Tuhan, kasih-Mu mengalir hidup kami semakin indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Korban-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Dan tanpa Engkau Tuhan, tanpa korban pengganti bagi kami Tuhan, kami semua binasa Yesus. Tapi Engkau mati bagi kami Tuhan, menghidupkan kami, dan kehidupan-Mu Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Ya, hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau begitu baik. Dari dulu sekarang selama-lamanya Engkau adalah Allah yang tetap baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Waktu selanjutnya serahkan Bapak. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan persembahan kita. Pak Toton membawa kami dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Kami hidup saat ini semua hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami akan memberikan persembahan, kami tahu Tuhan berkat-Mu terlebih dahulu yang memberkati kami Tuhan. Darah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami Tuhan menebus kami. Korban persembahan yang kami berikan ini Tuhan hanya untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa hari Jumat ini kita ada komsel jam 7:30 di gereja. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk datang dalam ibadah komsel. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Engkau baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan Allah Engkau mengasihi kami. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kami. Semuanya oleh kasih karunia-Mu yang begitu berlimpah atas kami Tuhan. Kami sambut saat ini berkat-berkat-Mu yang begitu berlimpah atas kami Tuhan. Karena firman menyatakan Tuhan bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu Yesus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan berkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Semua yang berkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.